Dengan adanya koneksi mendalam antara Im dan Joy Boy, muncul teori yang menyebutkan jika Im sebelumnya adalah mantan wakil kapten Joy Boy di cerita One Piece. Setelah lebih dari 2 dekade berlangsung, Joy Boy akhirnya pertama kali muncul dalam cerita manga One Piece. Joy Boy memang tidak muncul secara penuh, melainkan dalam bentuk referensi dan siluet. Tapi di sisi lain, karena chapter ini, menariknya terdapat sebuah teori yang menyebutkan jika Im dahulu adalah mantan wakil kapten Joy Boy. Nah, maka dari itu kita akan membahas teori jika Im adalah mantan rekan atau wakil kapten pasukan bajak laut Joy Boy. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Hubungan Im dan Joy Boy. Ketika sang robot legendaris, Emmet, mengeluarkan sebuah teknik yang sangat luar biasa, yang membuat para Gorosei terhempas jauh hingga kembali ke Mary Geoise, dan juga terdapat sebuah momen menarik yang muncul kemudian. Dan dalam momen tersebut diperlihatkan bagaimana Im tiba-tiba bereaksi dengan cara berteriak. Nah, dari hal tersebut, apa yang sebenarnya terjadi dengan Im memang masih jadi sebuah pertanyaan besar. Di sisi lain, robot Emmet diperlihatkan menggunakan haki terkuat yang Joy Boy miliki, di mana dia menyegelnya di dalam tubuh robot kuno tersebut. Dalam percakapannya dengan Joy Boy, sosok misterius Joy Boy itu meminta kepada Emmet untuk tidak menggunakan kemampuan tersebut jika waktunya belum tepat. Waktu yang tepat tersebut adalah ketika nyawa semua orang sedang dipertaruhkan. Dan saking dahsyatnya kekuatan haki Joy Boy tersebut, para Gorosei pun berhasil kembali ke wujud manusia mereka sambil terhempas juga ke Mary Geoise. Namun di sisi lain, saat kejadian tersebut, jika kalian perhatikan, diketahui bahwa Im berteriak setelah menyadari bahwa haki yang membuat Gorosei kembali ke Mary Geoise adalah haki milik Joy Boy. Nah, Oda Sensei juga sudah menghadirkan informasi penting dalam cerita One Piece bahwa masing-masing haki sangat unik dan berbeda. Contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana kru topi jerami bisa dengan cepat menyadari dan mengetahui jika Luffy sedang menggunakan Gear 5 saat di Arc Wano. Namun perlu kalian ketahui bahwa yang kemudian bisa merasakan haki Luffy tersebut hanyalah krunya saja, yang artinya orang-orang terdekat Luffy. Nah, mereka yang bukan sosok terdekat Luffy hanya bisa menduga-duga dari mana asalnya haki tersebut. Dan koneksi pribadi atau koneksi antar pribadi menjadi kunci bagaimana seorang karakter bisa merasakan haki sosok lainnya secara spesifik. Dan bagaimana kemudian Im juga bisa memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengetahui haki dari Joy Boy, itu memberikan petunjuk jika kedua karakter tersebut memiliki koneksi pribadi yang cukup dekat. Dan hal ini memunculkan teori yang menarik di kalangan para fans. Nah, dengan Oda Sensei yang sering menghadirkan paralel dalam ceritanya, serta mengingat Luffy adalah paralel dari Joy Boy, muncul teori jika Im kemungkinan adalah sosok yang dekat dengan Joy Boy. Dan dalam artian, Im adalah bisa jadi sosok dari Zoro bagi Joy Boy, yang merupakan paralel dari Luffy. Dengan kata lain, bagaimana jika kemudian Im adalah wakil kapten dari Joy Boy? Nah, di sepanjang cerita One Piece, Oda sudah sangat sering menggambarkan situasi bagaimana hubungan antara kapten dan wakil kapten dari sebuah kelompok bajak laut yang sangatlah mendalam dan dekat. Misalnya Roger dan Rayleigh, Kaido dan King, Kid dan Killer, serta tentunya adalah Luffy dan juga Zoro. Nah, hubungan rekan yang sangat mendalam ini bukan hanya sekedar hierarki semata. Mereka ini benar-benar membangun sebuah hubungan yang mendalam satu sama lain, berbagi mimpi, saling membantu dalam pertarungan, dan saling memperhatikan loyalitas satu sama lain. Dalam cerita One Piece, wakil kapten seringkali menjadi andalan lainnya dari para kru. Menariknya juga adalah para wakil kapten ini pun seringkali menyimpan ingatan atau kenangan dari kapten atau rekan mereka. Misalnya Rayleigh yang sangat memiliki banyak kenangan besar tentang Roger. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana King mengingat Kaido saat menyelamatkannya, yang membuat dia setia kepada Kaido. Hal ini juga tentunya terjadi kepada Zoro, yang mana dalam pertarungan melawan King atau ketika kemudian time skip terjadi, dia mengingat sosok Luffy yang sudah menolongnya. Nah, pertanyaan kalian tentunya bagaimana jika kemudian Im adalah wakil kapten atau tangan kanan dari Joy Boy? Dalam siaran Vegapunk dijelaskan bahwa Joy Boy ini merupakan sosok bajak laut pertama dalam sejarah dunia One Piece. Dia yang pertama kali berpetualang di lautan,
pada ratusan tahun yang lalu. Lalu karena itu, bagaimana kemudian muncul teori yang menyebutkan jika Im kemungkinan adalah wakil kapten dari Joy Boy? Rasanya memang masuk akal. Teorinya ini sendiri juga menjelaskan bahwa dengan Im Sama yang merupakan wakil kapten dari Joy Boy, maka apa yang kemudian terjadi dengan berbagai hal-hal buruk terjadi saat ini memang masuk akal. Kemungkinan Im cemburu dengan berbagai pencapaian dari status dari Joy Boy, serta bagaimana dia mencapai sosok legenda di dunia One Piece. Dan inilah yang kemudian membuat Im menaruh dendam besar terhadap Joy Boy. Dan bisa juga Im dan Joy Boy sempat memiliki perbedaan pendapat terkait sesuatu. Dan hal inilah yang kemudian membuat mereka berdua memutuskan untuk berpisah, dan Im sendiri menaruh dendam terhadap Joy Boy. Dan menariknya, selain Im dan Joy Boy, kemungkinan besar Nefertari Lily juga menjadi bagian dari perselisihan dan dendam yang mereka miliki sebelumnya. Tapi di sisi lain, kemanakah Lily pergi? Mengapa dia tidak ada dalam catatan sejarah? Apa yang terjadi kepadanya? Berbagai pertanyaan tersebut untuk sekarang memang masih belum bisa terjawab, karena masih sangat sedikit petunjuk terkait hal tersebut. Dan bahkan Oda juga belum memberikan jawaban apapun terkait hal ini, meskipun ada banyak spekulasi yang beredar di kalangan para fans. Ada teori menarik sebelumnya tentang mengenai Lily. Teorinya ini menyebutkan jika Lily sengaja menghilang dan memutuskan untuk bergabung menjadi kru bajak laut dari sosok legendaris, yaitu Joy Boy. Dan kemungkinan bahwa mereka bertiga berada di satu kapal yang berada di kru yang sama yang memang terbilang sangat kecil, namun bukan hal mustahil terjadi. Lagi pula Oda Sensei senang untuk menghadirkan kejutan besar bagi para fansnya. Kemudian, mengingat kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat baik Im maupun Joy Boy, perpisahan dan juga perselisihan yang terjadi di antara keduanya mau tidak mau kemungkinan membuat banyak pihak di belahan dunia One Piece untuk memilih salah satu pihak. Nah, perpecahan ini mungkin dianggap bisa menjadi alasan mengapa kemudian ada banyak hal yang belum terpecahkan. Contohnya adalah kesalahan besar yang Zunesha lakukan. Gajah raksasa tersebut diketahui sudah berkeliling Grand Line selama ribuan tahun. Dia dianggap melakukan sebuah kesalahan yang hingga saat ini tidak pernah terungkap apa kesalahannya. Namun kemungkinan karena Zunesha lebih berpihak kepada Joy Boy yang merupakan pihak yang kalah, maka Im menghukumnya untuk berjalan di Grand Line tanpa henti. Kemudian yang paling baru tentunya adalah bagaimana Emmet sangat setia menantikan kemunculan kembali sosok Joy Boy. Kita juga melihat bagaimana Emmet rela melakukan penyerangan ke Marigyos 200 tahun yang lalu, yang kemungkinan terjadi demi membalaskan dendam Joy Boy. Dan sejauh ini kita memang masih belum tahu seperti apa hubungan antara Joy Boy dan Im. Namun dari petunjuk yang muncul dalam ceritanya, hal itu memperlihatkan jika keduanya memang memiliki kedekatan personal. Hubungan keduanya bisa jadi sangat dekat, sehingga membuat Im bisa merasakan haki dari Joy Boy tersebut. Dan ide bagaimana Im dan Joy Boy memiliki perselisihan dan pengkhianatan ini menambahkan kompleksitas cerita dalam alur One Piece. Hal ini juga bisa menjelaskan mengapa kemudian Im Sama atau Im rela melakukan berbagai hal seperti menghapus sejarah, mencegah orang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi, menyembunyikan identitas Joy Boy, dan sebagainya. Di sisi lain, masa lalu antara Im dan Joy Boy juga bisa menjelaskan mengapa kemudian World Government begitu terobsesi untuk mendapatkan buah iblis Nika. Dan alasan yang paling masuk akal mengapa Im dan World Government sangat mengincar buah iblis Nika tidak lain adalah karena adanya koneksi pribadi dengan Joy Boy. Dan Im kemungkinan mengetahui seperti apa kekuatan asli dari kekuatan dahsyat dari buah iblis Nika tersebut setelah Joy Boy mendapatkannya untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Im juga menyadari satu hal. Nah, selama jiwa dari Joy Boy masih tetap ada dan hidup di dalam buah iblis Nika, maka kesempatan besar bagi orang lain untuk kemudian menghadirkan sebuah sejarah baru, di mana sosok tersebut nantinya akan berusaha menghancurkan apa yang sudah Im dan World Government bangun. Dan dengan alur cerita One Piece yang sudah mulai membahas tentang masa lalu dunia One Piece, tinggal hanya masalah waktu saja hingga kemudian Oda mengungkapkannya dan apa yang terjadi di antara keduanya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai teori Im Sama adalah mantan rekan atau wakil kapten pasukan dari bajak laut Joy Boy.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.